Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnina Akna Kusumaning Tias. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyelami sebuah kisah besar dari Al-Quran. Kisah seorang nabi yang hidupnya penuh ujian, namun juga penuh mukjizat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya dimulai di Mesir, di masa ketika seorang raja kejam bernama Fir'aun sedang menjabat. Pada masa kekuasaan Fir'aun di Mesir, lahirlah seorang bayi dari Bani Israel yang kelak membawa perubahan besar. Pada masa itu sedang tegang karena Fir'aun baru saja bermimpi melihat batu api dari arah Baitul Maqdis yang membakar seluruh Mesir. Para ahli nujum lalu menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena ketakutan dan sifat zalimnya, Fir'aun memerintahkan agar seluruh bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Ibu Nabi Musa pun berusaha menyelamatkan bayinya dengan cara yang tidak biasa. Atas petunjuk Allah, ia meletakkan Musa kecil dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya ke sungai. Lalu Nabi Ibu Musa pun meminta kakak Musa untuk mengikutinya dari jauh, memastikan kemana peti itu terbawa. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, peti tersebut akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah yang berhati lembut langsung jatuh sayang kepada bayi itu dan meminta agar ia dirawat di istana. Fir'aun menyetujui permintaan istrinya, walaupun ia sendiri sangat membenci kaum Bani Israel. Menariknya, Musa kecil tidak mau menyusu kecuali dari ibunya sendiri. Hal ini membuat ibu Musa dipanggil ke istana untuk menjadi penyusu, dan tanpa diketahui siapapun, ia bisa kembali merawat putranya dengan aman. Ketika Musa dewasa, ia tetap memiliki kepedulian kepada kaumnya yang tertindas. Suatu hari, ia melerai perkelahian, namun insiden itu membuat seorang prajurit Fir'aun tewas. Karena keselamatannya terancam, Nabi Musa memilih meninggalkan Mesir. Dalam pelariannya menuju Madian, Musa bertemu dua perempuan yang kesulitan mengambil air untuk ternaknya. Nabi Musa pun membantu mereka, dan dari situlah ia dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa kemudian tinggal di rumah Nabi Syuaib, bekerja untuknya, hingga akhirnya dinikahkan dengan salah satu putrinya. Ia hidup di Madian selama 10 tahun bersama keluarga kecilnya. Suatu ketika, saat Musa kembali ke Mesir bersama keluarganya, ia melihat cahaya di bukit Tursina. Ketika mendekat, Allah menurunkan wahyu kepadanya dan mengangkatnya sebagai rasul. Nabi Musa juga meminta agar Harun saudaranya mendampinginya karena Harun lebih lancar berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk beriman dan meninggalkan kezaliman. Namun, Fir'aun justru menantang Musa dengan mengumpulkan para penyihir kerajaan. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan mengalahkan semua sihir mereka, para penyihir pun langsung beriman. Lalu Fir'aun marah besar dan menyiksa mereka.
Pada akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir setelah bertahun-tahun mereka hidup dalam tekanan dan kekejaman Firaun. Malam itu dengan langkah yang penuh harap sekaligus cemas, Nabi Musa memimpin kaumnya meninggalkan kota. Suasana hening, hanya terdengar derap langkah ribuan orang yang membawa harapan baru. Namun, ketika kabar kepergian mereka sampai ke telinga Firaun, ia murka dan segera memerintahkan pasukannya mengejar dengan kekuatan penuh. Kejar-kejaran itu pun berlangsung hingga mereka tiba di tepi Laut Merah. Bani Israel yang melihat debu pasukan Firaun semakin mendekat langsung panik. Ada yang menangis, ada yang memohon pada Musa, ada yang pula yang merasa semuanya sudah selesai. Musa, meski dadanya tentu berat, tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangannya sembari menenangkan kaumnya dan mengingatkan bahwa mereka memiliki Allah dan Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ketika situasi tampak benar-benar buntu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka Nabi Musa pun mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan melempar tongkatnya ke laut. Maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, yaitu air laut terbelah menjadi dua, berdiri seperti dinding tinggi di kanan dan kiri. Dasar laut yang sebelumnya tersembunyi berubah menjadi jalan panjang yang kering. Nabi Musa pun memerintahkan kaumnya untuk segera menyeberang, dan mereka berjalan dengan langkah gemetar antara kagum dan takut. Sementara itu, Firaun dan pasukannya yang merasa gagah berani justru ikut masuk jalur tersebut ke tengah-tengah laut yang terbelah, tanpa sedikit pun menyadari bahwa itu adalah jebakan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Musa dan kaumnya sampai ke seberang dengan selamat, laut kembali menyatu. Gelombang besar itu menenggelamkan seluruh pasukan Firaun, mengakhiri tirani yang telah berlangsung puluhan tahun. Peristiwa itu menjadi saksi bahwa kesombongan hanya menghancurkan pelakunya sendiri. Lalu setelah bebas, perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel tidak lantas mudah. Mereka melalui padang pasir yang luas, menghadapi keluhan, cobaan, dan keimanan yang sering naik turun. Di tengah perjalanan itu pun, Nabi Musa diangkat ke Bukit Tur untuk menerima wahyu berupa Taurat. Masa itu menjadi salah satu fase paling penting karena memberikan pedoman hidup bagi Bani Israel. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Musa juga dipertemukan dengan seorang hamba Allah yang diberi ilmu khusus, yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa ingin belajar tentang hikmah-hikmah Allah yang tersembunyi. Perjalanan bersama Nabi Khidir pun menjadi pengalaman yang mengguncang batinnya. Mereka menjalani 3 peristiwa yang tampak janggal bagi Nabi Musa. Yang pertama adalah melubangi perahu, yang kedua membunuh seorang anak muda, dan yang ketiga memperbaiki tembok di sebuah desa yang tidak ramah. Setiap kejadian tampak tidak masuk akal di mata Nabi Musa alaihi salam. Tetapi di akhir perjalanan Nabi Khidir menjelaskan hikmah besar di balik semuanya. Nabi Musa pun sadar bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk. Ada rencana Allah yang bekerja secara halus dan seringkali di luar jangkauan pandangan manusia. Lalu Nabi Musa pun terus memimpin Bani Israel selama bertahun-tahun, mendidik mereka untuk semakin mengenal Allah, membangun masyarakat yang taat, dan menghadirkan mereka
dan menghindarkan mereka dari penyimpangan. Hingga akhirnya di usia 120 tahun Nabi Musa wafat. Beliau dimakamkan di daerah sekitar Gunung Nebu dekat Baitul Maqdis. Meski lokasi tepatnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan tempat kultus, wafatnya Nabi Musa menjadi penutup dari perjalanan panjang seorang nabi yang penuh tantangan, pertarungan batin, dan pengabdian. Nah, pada akhirnya kisah Nabi Musa bukan sekedar rangkaian peristiwa besar yang mengguncang sejarah. Di balik laut yang terbelah, tongkat yang dipukulkan, dan dialog panjang antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada perjalanan batin yang pelan-pelan membentuk karakter luar biasa. Seorang pemimpin yang tegas tetapi lembut, seorang guru yang sabar, dan seseorang hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meski dikelilingi banyak ujian dari berbagai arah. Perjalanan Nabi Musa ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu lurus dan mudah. Kadang kita berada di tepi laut merah versi kita sendiri. Ketika langkah sudah buntu, pilihan terbatas, dan hati terasa berat, tapi kisah Nabi Musa ini menegaskan bahwa jalan keluar itu selalu ada. Tidak selalu datang sesuai ekspektasi, tetapi selalu datang pada waktu yang tepat. Kadang Allah Subhanahu wa taala membuka jalan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh manusia seperti kita, seperti membelah laut di hadapan manusia yang putus asa. Nabi Musa pun juga mengajarkan kita bahwa sebuah kepemimpinan bukan soal kekuatan suara, tapi kekuatan hati. Ia memimpin kaumnya yang penuh keluhan, penuh ragu, bahkan sering membangkang. Namun, ia tetap bertahan. Karena ia tahu tugasnya bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan seperti itu adalah pelajaran besar untuk kita bahwa kebaikan seringkali butuh stamina, bukan sekadar niat. Pertemuan dengan Nabi Khidir menghamparkan hikmah lebih dalam lagi. Kita belajar bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Bahkan seorang nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pun masih perlu belajar tentang ketentuan ilahi yang bersembunyi. Dari situ kita diajak untuk tidak cepat menilai, tidak tergesa menyimpulkan, dan selalu membuka ruang untuk percaya bahwa kebaikan yang kadang tertanam di balik peristiwa yang tampak tidak adil itu nyata. Dan ketika Nabi Musa wafat, ia meninggalkan lebih dari sekedar sejarah. Ia meninggalkan warisan nilai, yaitu keberanian menghadapi manusia, keberanian untuk melawan tirani, lalu kesabaran dalam menghadapi manusia, dan keteguhan hati ketika berdiri di jalan kebenaran. Meski sendirian, nilai-nilai itu tidak berakhir di gurun pasir, tidak tertutup oleh debu sejarah. Nilai itu hidup setiap kali seorang hamba mencoba bangun dari kegelapan. Setiap kali seseorang menolak kezaliman, setiap kali ada hati yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang bertawakal. Maka penutupan kisah ini bukan akhir, melainkan undangan, yaitu undangan untuk membawa semangat Nabi Musa ke dalam langkah kita, lebih sabar, lebih berani, lebih yakin, dan juga lebih lembut dalam menjalani takdir yang sudah Allah rancangkan. Semoga kisah Nabi Musa ini tidak hanya menjadi cerita yang lewat, akan tetapi menjadi cahaya kecil yang terus menemani perjalanan hidup kita. Nah, cukup sekian kisah Nabi Musa yang sangat mengagumkan beserta pesan dan moral hidup yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.